teman-teman, jumpa lagi. Kali ini pertemuan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan mulai menentukan titik tolak kita. Kita rencanakan dari Batam, Batu Ampar, dengan kita mengikuti urutan-urutan gak menggaris haluan titik-titik robah sampai ke tempat tujuan. Di sini kita akan masuk tahap penilaian dan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya setelah kita mulai melaksanakan bernavigasi. Di sini urutan-urutan yang kita akan ikuti, cara dan urutan membuat rute pelayaran, persiapan membuat rencana pelayaran, tutorial mengoperasikan GPS Furuno GP39. Di sini teman-teman, nanti kalau sudah kita ambil posisi, sekaligus kita akan masukkan dengan saya akan membuat tutorialnya. Kemudian tutorial menggunakan aplikasi Navionic. Saya rasa saya sudah buat, tinggal nanti kita masukkan titik-titik waypoint, titik-titik robah dari di tempat tolak sampai tempat tujuan. Kita gunakan Navionic juga. Kemudian tutorial cara membeli aplikasi Navionic dan penggunaannya sudah. Tutorial cara mencari peta laut pada katalog, oke, sudah. Membaring menentukan waypoint sebagai robah haluan koordinat, perubahan haluan, ini yang akan kita bahas. Menyambungkan peta yang satu ke peta yang lain, mungkin sudah ada di video sebelumnya, tapi di sini kita akan membuat perencanaan lengkap. Jadi masuk dalam pembahasan. Kemudian mengukur jarak dari tempat tolak sampai tempat tujuan, TTO tempat tolak, robah haluan, dan seterusnya di atas peta laut. Yang kemarin kita sudah mengukur jarak memakai aplikasi Navionic. Sekarang kita akan bandingkan dengan mengukur jarak di atas peta laut. Mengukur jarak dari tempat tolak sampai tempat tujuan menggunakan aplikasi Navionic, oke, sudah. Menghitung waktu tiba setelah kita mendapatkan perbandingan jarak di peta laut dan Navionic. Kemudian kita akan menghitung. Ini sebelumnya saya abaikan dulu. Tutorial memasukkan poin pada GPS Furuno GP39. Nah, ini seperti sebelumnya saya sudah sampaikan, kita akan masukkan dengan sekaligus saya akan membuat tutorialnya. Langkah pertama, kita mengambil peta 2403 yang kita akan gunakan untuk menarik titik tolak. Bukan menarik titik tolak, tetapi menentukan titik tolak. Di sini teman-teman, kita rencanakan bertolak kira-kira berlabuh di sini karena tongkang dan tugboat kecil, jadi kedalamannya di bawah 10-an meter, 7-8 meter juga sudah boleh. Tetapi di sini teman-teman, setelah saya periksa-periksa, ada peta yang kita bisa gunakan untuk lebih memperjelas posisi seputaran kolam pelabuhan Batu Ampar. Di sini teman-teman ada peta 3813. Karena kebetulan di peta 2403 ini skalanya 1 berbanding 200.000, masih skala kecil. Jadi di sini disarankan untuk kita bisa menggunakan peta 3831 dengan skala yang lebih besar, 1 dibanding 75.000. Di sini teman-teman petanya sudah tua, tetapi di sini masih bisa kita gunakan untuk bernavigasi. Nomor petanya seperti biasa pada pojok kanan bawah dan pojok kiri atas. Di sini teman-teman, peta rencana atau peta pelabuhan tidak ada. Ini kalau ada peta 4041. Nah, ini peta rencananya. Jadi teman-teman, peta dengan nomor peta 4041 tidak ada. Tetapi di sini kita akan menentukan misalnya titik berlabuh kita. Di sini kedalamannya tidak nampak karena kita harus memerlukan peta rencana dan peta pelabuhan. Tetapi saya biasanya memakai Navionic untuk mencari tempat berlabuh dan kedalaman. Jadi contoh misalnya kita ambil di sini biasanya tempat berlabuh. Sini semua kolom pelabuhan sini tempat berlabuh. Sini saya ambil titik seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita coba mengambil posisinya, kemudian kita akan plot juga di Navionic kira-kira aman dan
tidak, kita akan mengetahuinya. Jadi maksud saya aman di sini adalah kedalaman sesuai dengan draft kapal kita atau tongkang kita. Teman-teman, kita langsung saja cari posisi koordinat tolak kita. Kita geser ke kiri lintang. Di sini posisi lintang kita. Yang kita dapati lintang 01. Ya teman-teman, di sini adalah lingkungan lintang 01. Di sini 10, di sini 9. Berarti lintang 01 dengan menit yang ke 09. Kira-kira 28. Ya teman-teman, kalau kita hitung secara teliti, di sini 30, otomatis di sini 15, 12, 12, setengah di sini 15, di sini 30. 15 kita bagi 2 adalah 7,5. Berarti 7,5 kita tambahkan dengan 15 menjadi 22,5, 22,5 di sini. Kalau 22,5 kita tambahkan setengah lagi dari 7,5 bagi 2 mendapat 3,75. Kita tambahkan dengan 3,75 menjadi 26,25 kira-kira di sini. Jadi tambahkan lagi ke sini kira-kira 28 mendekati 29,30. Jadi menitnya kita tulis 28. Bukan menit tapi detik. Jadi detik kita adalah 28 detik. Untuk namanya, teman-teman, di sini saya sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Di sini membesar atau mengecil, ke atas atau ke bawah. Di sini 1 derajat, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Berarti peta ini membesar ke atas. Berarti namanya lintang utara. Kita tulis N, North atau utara. Di dalam perhitungan sehari-hari kita menyelesaikan soal, ini yang kita pakai detik peta di dalam menyelesaikan soal. Tetapi di dalam praktek hari-hari, dalam bernavigasi, kita tidak memakai detik peta, tetapi kita memakai detik daripada GPS. Detik daripada GPS untuk peta adalah 00 sampai 60. Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Tetapi detik pada GPS adalah 00 sampai dengan 1000. Jadi di dalam GPS waypoint yang kita masukkan adalah memakai detik ini 00 sampai 1000. Jadi di sini saya sudah pernah jelaskan, untuk mendapatkan detik GPS ada 2 rumus yang kita gunakan. Yang pertama, saya ingatkan lagi, detik GPS dikali 60 per 1000. 60 ini berasal dari detik peta, 1000 ini berasal dari detik GPS. Kita hilangkan 1 0. Jadi rumusnya menjadi detik GPS kali 6 per 100 sama dengan detik peta. Kemudian
rumus yang kedua adalah detik peta kita kalikan 100, kita bagi 6, sama dengan detik GPS. Jadi untuk rumus yang pertama ini sudah kita dapati detik pada peta. Jadi kita cari yang detik GPS. Kira-kira berapa ini? 28 detik pada peta, berapa pada GPS? Kita pakai rumus yang kedua. Satu, dua. Jadi kita coba mencari detik peta 28 kali 100 dibagi 6. Kita dapat 466. Jadi yang ini nantinya kita akan rubah menjadi 466,6, kita bulatkan menjadi 467 ya. Jadi kita bulatkan saja 467 detik. Jadi untuk selanjutnya kita tidak perlu lagi mencari dengan detik peta, tetapi kita langsung mencari dengan detik GPS. Saya salin lagi untuk tempat tolak kita 01 derajat 09 detik 09 menit 09 detik north atau utara. Di sini kita merubah menjadi 467 detik daripada GPS. Ini detik pada peta. Kemudian kita cari bujur. Di sini bujurnya kita baring lagi, kita cari. Kira-kira di sini teman-teman. Jadi untuk bujur di sini ada bujur 104 00 1 2 3 4 5. Jadi di sini lokasi daripada 103. Berarti di sini 59, 58, 57, 56 dan sini 55. Posisi yang kita baring ketemu di sini. Berarti yang kita ambil bujurnya adalah 103. 103 derajat. Untuk menitnya yang ke 58 menit. 58 menit. Untuk detik, teman-teman di sini kita tidak perlu lagi mencari dengan detik peta, tapi kita langsung saja menghitung dengan memakai detik GPS. Jadi di sini satu garis ini kita hitung 100, 200, 300, 400, 500. Kalau di peta 30, GPS tengahnya 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Berarti kita hitung lagi 100, 200, 300, 400. 400 di sini persis tengahnya, berarti 450. Jadi detik yang kita dapat adalah 450 detik. Bujur tetap bujur timur. Di sini teman-teman, kita buka Navionics untuk kita mencari kira-kira titik kita di dalam sini atau tempat berlabuh tolak kita di sini aman atau tidak. Teman-teman, kita buka Navionics. Menunggu proses. Di sini teman-teman, kita langsung cari Batam. Batam kira-kira berada di depan Singapura sini. Nah, di sini teman-teman,
Jadi di sini di area kolom pelabuhan ada tempat berlabuh jangkar yang diizinkan. Di sini. Di sini saya langsung memasukkan titik waypoint yang kita sudah dapat tadi. Kita langsung klik tombol bulat di atas, kemudian latitude longitude. Di sini latitude untuk lintang dan longitude di bawah untuk bujur. Yang kita dapat tadi baring adalah 01, posisi di 01, kemudian 09 tarik ke bawah, kemudian 467 yang kita dapat dari detik peta itu 28. Setelah kita kalikan mendapat 467. Kita cari 467. Namanya north, utara. Kemudian bujur 103. Pas 103 58 menit 450 detik. 455 detik. Kita langsung tekan show on map. Kemudian tekan di sebelah kanan sini. Di sini ada marker, ada jarum pentul. Sini kita tekan. Kemudian kita save. Muncullah titik waypoint tadi yang kita dapat. Kita coba perbesar. Ya, di sini teman-teman. Jadi titik waypoint kita sesuai di depan pulau ini, Pulau Bokur. Ya, Pulau Bokur. Ini namanya Pulau Bokur. Nah, disinilah kedalaman yang kita berlabuh adalah kira-kira kedalamannya berapa yang kita dapat di sini, 9 meter dan ya seputaran 9, 8, 9, 10 meter. Untuk drap tongkang dengan ada muatan sekitar 3-4 meter kedalamannya bisa berlabuh di posisi ini. Jadi seperti ini kalau kita mau mencari aman dan tidaknya lebih jelasnya, karena kita peta rencana dan peta pelabuhan kita tidak ada, jadi kita memakai Navionics. Kita juga bisa mengukur jarak dengan menekan tombol paling kanan bawah. Di sini kita tekan, kemudian kita bawa ke titik berlabuh kita untuk mengetahui kira-kira jaraknya berapa. Kita zoom dulu sampai habis di zoom baru bisa tepat. Kemudian kita perkecil lagi, teman-teman. Di sini kita cari tahu jarak kira-kira berapa dari ujung dangkal ini, gosong ini. Nah, di sini teman-teman nampak dari posisi berlabuh kita ke dangkal ini adalah 0,4 nautical mile, berarti hampir setengah mil. Kira-kira jarak kita anggap aman. Di sini bearingnya 160. Kita juga bisa memakai untuk membaring. Jika teman-teman mau mengukur jaraknya lagi ke lampu hijau sini atau ke sini, nampak jarak dan bearingnya. Teman-teman juga bisa memakai radar untuk mengukur jarak dari kiri kanan muka belakang dari posisi tanda navigasi atau lampu-lampu suar atau gosong yang ada di sini untuk mencari jarak dan mengetahui aman dan tidaknya berlabuh di seputaran sini. Antisipasi cuaca buruk harus kita juga pikirkan, hanyut. Nah, demikianlah teman-teman, bisa juga kita memakai untuk mengukur jarak. Jika teman-teman juga mempunyai echo sounder atau fish finder, bisa juga memakai untuk berlabuh dan melihat secara rinci kedalaman laut yang terdapat pada echo sounder, alat pengukur kedalaman laut. Selanjutnya teman-teman,
kita mencari atau mulai menggaris garis haluan untuk kita mulai melakukan perencanaan pelayaran. Di sini teman-teman, tergantung dari banyak dan sedikitnya kapal. Kira-kira dalam sini pasti ramai. Kita mau garis yang pasti ke arah yang kita inginkan pun tidak akan bisa kita ikuti. Setidaknya sebagai patokan untuk kita bisa melakukan mulai pelayaran. Jadi tergantung keadaan sekeliling. Tetapi di sini kita langsung garis saja, teman-teman. Di sini kita bawakan Mister Jajar. Kira-kira kalau kita langsung seperti ini, dengan demikian teman-teman bisa mengukur jarak passing daripada dangkal ini berapa, ya teman-teman. Dan selalu mengukur jarak, jangan dibujur, harus dan diwajibkan dilintang. Itu sudah ada di video sebelumnya, alasannya kenapa semua sudah dijelaskan. Oke teman-teman, kita lanjut. Jika jarak yang kita peroleh ini aman, ini sekitar berapa ini? Setengah mil lebih, hampir 700 atau 45. Itu sangat aman untuk kita lewat. Tergantung sekali lagi situasi keadaan kapal-kapal di sekitar. Jadi misalnya ini kita mulai menggaris haluan, kira-kira kita akan tentukan kira-kira di mana posisi kita untuk titik kedua. Di sini kira-kira, ya teman-teman. Jadi kita langsung menggaris saja, kira-kira seperti ini. Ini haluan pertama kita. Kemudian kita cari haluannya, kita geser Mister Jajar ke mawar pedoman terdekat dengan cara satu ditekan, satunya digeser. Di sini ada mawar pedoman terdekat. Kita langsung cari tahu berapa haluannya. Di sini teman-teman, kita garis di titik pusat. Ini titik pusat. Kemudian kita bawa ke sana. Saya perbesar. Nah, di sini teman-teman, kita dapati haluan kita adalah 24, 25 hampir. Jadi kita ambil bulatnya 25. Nah, di situ teman-teman, 25 haluan kita. Mungkin kurang nampak. Nah, di sini yang kita dapat ini 20, kurang nampak. Di sini 20. Di sini 24, 25, sini 30. Berarti kita ambil 25. 25 teman-teman. Kemudian kita membuat atau kita menulis haluannya di samping garis haluan kita. Ya, teman-teman. Sini kita garis cukup pendek. Kemudian kita buat arah panah dengan haluan 0,25 derajat. Dengan jarak, ya teman-teman, dengan jarak kita ukur jaraknya kira-kira yang kita dapat. Di sini posisinya, teman-teman. Kita tandai dulu. Kira-kira di sini. Jadi saya perbesar dulu.
Kita ulangi. Di sini yang kita dapat, jadi jaraknya 1 mil, 2 mil, 3 mil. Berarti jarak yang kita dapat adalah 2,123456789. Berarti kita tulis 2,9. Jadi kita catat lagi haluan (025 derajat) dengan jarak atau jauh 2,9 mil. Teman-teman, di sini saya sudah lengkapi. Untuk haluan berangkat ke tempat tujuan adalah 025. Jika teman-teman ingin mencari haluan sebaliknya, tidak perlu untuk membaring, tetapi tinggal menambah 25 ditambah 180, didapati haluan 205. 25 tambah 180, 205. Di sini teman-teman, saya sudah menulis kembali untuk posisi tolak kita. Di sini saya namakan P Bokur, Pulau Bokur, dengan lintang 01 derajat 09 menit 467 detik utara atau N North, bujur 103 derajat 58 menit 450 detik E atau East, dengan peta yang kita pakai sekarang 3831. Kemudian di sini kalau kita menuju ke titik tolak kita yang kedua, nah di sini adalah haluan 025 derajat. Haluan sebaliknya adalah 205, jaraknya 2,9 dengan peta 3831. Sekarang kita mencari koordinat rubah haluan kita yang berikut. Di sini kita cari lintang terdekat. Kita bawa ke kiri. Nah, di sini teman-teman, saya perbesar lagi. Ini adalah lintang yang kita dapati untuk perubahan haluan kita yang berikut. Jadi di sini untuk derajatnya adalah 01 derajat. Jadi kita tulis di daftar kita adalah 01 derajat. Menit ke sini 10, 11, 12. Jadi 11, 12 menit kita adalah 12 menit. Kemudian untuk detiknya di sini ada lebih sedikit. Yang di sini kita hitung 100. Berarti ini kan 1000 detik. Kalau menghitung, kita pakai hitungan untuk berpatokan ke detik GPS. Jadi kita ambil saja 10. Kita tulis detiknya ke 010 utara. Kemudian bujur, kita cari bujur terdekat. Di sini ada. Kira kita dapati di sini teman-teman. Di sini berarti di sini adalah 103. Di sini 104, mulai start dari 0 sampai 12 dan seterusnya. Berarti bujur kita adalah 103. Kita tulis 103. Kemudian menitnya yang ke 59. Menit 59. Kita hitung untuk detiknya
yang ke 600 ya teman-teman. Jadi 100, 200, 300, 400, 500, 600. Jadi detik yang ke 600 atau each. Jadi teman-teman, inilah daftar yang saya buat tulisan tangan. Jika teman-teman buat untuk membuat rapi, boleh juga dengan cara mengedit kemudian di print. Ini adalah perencanaan pelayaran kita, daftar rencana pelayaran kita, yang nantinya waypoint ini kita akan isi di GPS. Ini lebih mempermudah kita untuk mengontrol jarak dan haluan. Setiap kali ada perubahan kita harus mengecek ulang. Jika ada kesalahan haluan lebih dari 3 derajat, berarti ada kesalahan dalam memasukkan detiknya. Ataupun ada jarak yang terlalu berbeda jauh, lebih dari 3, lebih dari yang kita bikin, misalnya sini 2,9 misalnya kita dapatnya 3,4 atau 3,5, berarti ada kesalahan di dalam menghitung lintang dan bujurnya, biasanya di detik. Atau kadang lebih fatal lagi kesalahannya di nama lintangnya. Di sini north, harusnya north, makanya jadinya south atau selatan. Untuk namanya, teman-teman bisa memakai nama apa saja atau memakai angka juga boleh. Di sini saya beri nama T Kuang. Jadi waypoint berikut kita adalah T Kuang. Tetap harus 6 huruf karena di GPS tidak lebih dari 6 huruf. Seterusnya teman-teman, kita bikin haluan berikutnya. Kita garis sambil menilai keadaan, kira-kira garis haluan ini melewati bahaya navigasi atau tidak. Kemudian di sini ada garis batas TSS atau Traffic Separation Scheme, TSS Singapura. Karena kita kapal ukurannya kecil, jadi kita melewati garis luar. Jadi saya ambil langsung saja garis berikut, kira-kira saya ambil di sini. Kita garis di sini teman-teman. Jadi saya ambil patokan di sini. Kemudian kita bawa ke mawar pedoman terdekat. Di sini ada mawar pedoman terdekat. Kita cari tahu berapa haluannya. Kita pakai tepi sini atau di sini juga boleh, di sini atau di sini. Yang penting dia berupa garis lurus. Di sini titik pusat. Kemudian di sini kita garis. Kira-kira haluan kita yang berikut adalah di sini 70. Ya, teman-teman, di sini 70. Sini teman-teman, di sini adalah 70. Haluan kita kira-kira 76 atau 75. Lebih mendekat ke 76. Berarti kita ambil haluan berikut adalah 76. Kemudian kita buat lagi garis lurus sejajar dengan garis haluan kita. Seperti itu teman-teman. Kita buat arah panah. Sini juga sebaliknya. Di sini haluan kita adalah 076 derajat. Untuk mendapatkan haluan sebaliknya 76 kita tambahkan dengan 180, kita dapat haluan sebaliknya adalah 256.
Di sini kita tulis 256 dengan jarak. Kita langsung ukur jaraknya. Teman-teman bisa memakai jangka ini atau jangka yang satunya juga boleh. Kita langsung saja ambil dari titik sini yang kita akan rencanakan. Di sini jarak bisa langsung satu kali. Ingat teman-teman, terbiasakan diri untuk mengukur jarak pada lintang. Kita langsung cari tahu berapa dapat di sini teman-teman. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita lengkapi saja 5,2. Taruhlah 2 garis, lengkapi saja. Jadi jarak yang kita dapat adalah 5,2. Sini kita tulis 5,2 mil. Jadi teman-teman, di sini untuk mengukur jarak sepanjang masih sampai pada lintang 3 masih dianggap sama dari Khatulistiwa sampai lintang 3. Tetapi lintang 5 atau 3 ke atas itu sudah tidak sama, karena bumi berbentuk bulat dengan garis bujur berbentuk melengkung, tidak sejajar sama dengan jajar atau lintang. Jadi biasakan diri untuk mengukur jarak pada lintang. Langkah selanjutnya kita mencari titik waypoint berikut. Di sini rencana kita bawa ke samping, kira-kira di sini. Jadi lintang kita untuk titik roba yang berikut adalah 01 derajat. Di sini 11, 12, 13. Jadi menit yang ke-13, detiknya yang ke-200. 100, 200. Namanya tetap utara. Kemudian bujur. Bujur kita menggunakan bujur terdekat. Ambil salah satu di sini. Kita ambil patokan dari sini, kita bawa ke sini. Kemudian kita bawa ke bawah. Yang kita dapati di sini, teman-teman. Di sini. Berarti bujur kita sudah masuk ke bujur 104. Jadi bujur kita adalah 104 derajat. Di sini dengan menit 1, 2, 3, 4, tidak sampai 5. Jadi menit yang keempat 04 dengan detik. Di sini detiknya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Tidak sampai 700. Berarti 600. Kita ambil saja 680. Kita tulis 680 Kita langsung tulis lengkap daftar kita. Jadi dengan haluan sini, haluannya 076, haluan sebaliknya adalah 256 dengan jarak 5,2 mil. 5,2 mil. Peta masih peta yang sama, kita gunakan 3831. Untuk nama waypointnya kita pilih nama yang kita suka.
mungkin saya ambil Penong. Jadi di sini kita tulis Penong. Teman-teman, untuk sementara waypoint kita baru yang kedua dari titik tolak. RH pertama atau robah haluan 1, robah haluan 2 adalah Penong. Di sini sementara kita batasi dulu, nanti kita akan sambung menggaris peta garis haluan dari tempat tolak sampai tempat tujuan dengan menukar peta satu ke peta yang lain. Terima kasih sudah menonton.